Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, soleh dan soleha. Salam jumpa dan salam kenal dengan Bu Eva dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang di kelas 6 tahun ajaran 2021-2022 dengan semangat yang baru. Nah, anak-anak, untuk pelajaran Bahasa Indonesia, apa saja yang perlu kalian siapkan? Nah, untuk pengenalan mata pelajaran Bahasa Indonesia, di sini Bu Iva akan menyampaikan yang pertama, buku-buku apa saja yang perlu kalian siapkan, kemudian ruang lingkup materi Bahasa Indonesia pada umumnya, kemudian yang ketiga, secara singkat, bagaimana cara penilaiannya. Nah, kita langsung ke buku-buku yang perlu kalian siapkan. Yang pertama di situ buku tulis halus. Ya, mengapa kalian masih perlu menyiapkan buku tulis ya? Sekarang kan daring Bu ya, tapi kalian tetap harus berlatih menulis ya. Jadi tidak hanya HP atau laptop saja, tetapi kalian tetap harus bisa menulis dengan baik ya. Cukup buku tulis kalian siapkan satu saja. Nah, biasanya kalau offline itu Bu Eva menyuruh mempersiapkan 2 buku, tapi karena ini online daring, maka cukup 1 buku saja. Nah, nanti silakan buku tulis itu kalian gunakan untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat atau untuk menulis latihan atau tugas agar ya latihan-latihan atau tugas atau hal-hal yang perlu kalian catat itu tadi tidak hilang. Nanti suatu saat kalian butuh itu kalian bisa membuka kembali. Nah, kemudian yang kedua, buku tematik. Buku tematik kelas 6 itu ada 9 buku ya. Untuk semester 1 itu tema 1 sampai 5, kemudian semester 2 tema 6 sampai 9. Nah, jujur saja untuk pelajaran bahasa Indonesia ya Bu Eva, buku tematik ini hanya secara formalitas karena Bu Eva hanya sudah langsung ke fokus ke materi ASPD. Jadi nanti untuk buku tematik itu akan Bu Eva pilih saja KD-KD yang langsung ada kaitannya dengan kisi-kisi ASPD. Itu ya. Berikutnya yang ketiga buku pendamping tematik. Nah, ini Bapak Ibu Guru khususnya 3 Mapel sudah menyiapkan modul sukses ASPD. Nah, untuk bahasa Indonesia, ini Bu Eva juga sudah menyiapkan modul sukses ASPD bahasa Indonesia. Tahun ini tahun yang kedua ya. Nanti mungkin hanya diedit atau direvisi saja. Buku atau modul sukses ASPD bahasa Indonesia ini berisi ringkasan materi yang sudah sesuai dengan kisi-kisi ASPD tentunya. Ya, per indikator. Kemudian juga ada latihan soal tiap indikatornya. Kemudian ada prediksi ya, prediksi ASPD atau soal-soal ASPD tahun 2022 atau mungkin soal-soal yang kemarin. Kemudian buku pendamping tematik terpadu bahasa Indonesia atau buku-buku yang ada kaitannya dengan kisi-kisi ASPD itu juga bisa kalian siapkan atau kalian baca. Saya kira bahasa Indonesia itu luas, jadi tidak hanya terbatas pada itu saja. Nah, kalau ada buku yang di situ kok sesuai dengan kisi-kisi, silahkan bisa dipelajari. Berikutnya yang keempat, itu ada PUEBI. Apa itu PUEBI? PUEBI itu kepanjangannya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, di situ Pedoman Umum Ejaan. Nah, tentu saja berisi tentang ejaan bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud
ejaan bahasa Indonesia itu, atau ejaan bahasa Indonesia itu meliputi apa saja. Nah, yang pertama, ejaan bahasa Indonesia meliputi huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata yang tepat atau kata baku. Nah, ketiga-tiganya itu keluar dalam ujian. Ya, setiap tahun selalu hadir dalam ujian. Kemarin ASPD itu juga paling banyak yang dikeluarkan, ya. Paling banyak, ada beberapa soal sendiri, paling banyak adalah ejaan. Kemudian yang kelima yaitu Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, Kamus Bahasa Indonesia ini untuk mencari makna kata atau arti kata. Nah, ketika kalian membaca teks apa saja, nanti kalian menjumpai kata-kata yang tidak tahu artinya, nah kalian bisa membuka kamus untuk mengetahui arti kata. Nah, mengapa kalian harus mengetahui arti kata? Itu penting, ya karena tentu saja kalau kalian tidak mengetahui artinya, itu nanti akan mempersulit atau menghambat pemahaman isi teks tersebut, gitu ya. Jadi ini ada kaitannya dengan kosakata kamus ini. Dan ini sangat penting, dan kosakata juga selalu hadir dalam ujian. Tahun kemarin itu juga dikeluarkan dalam ASPD, itu ya. Nah, sekarang juga mudah karena ada kamus online. Jadi kalian tinggal buka kamus atau KBBI secara online. Sudah. Nah, itu tadi buku-buku yang perlu kalian siapkan untuk belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, nah di sini materi apa saja yang akan diajarkan dalam pelajaran bahasa Indonesia atau ruang lingkup bahasa Indonesia secara umum. Nah, itu dapat dibedakan menjadi 3 aspek. Nah, aspek yang pertama yang disebut dengan keterampilan berbahasa. Aspek yang kedua itu kebahasaan atau ketatabahasaan. Aspek yang ketiga yaitu sastra. Nah, sekarang dari aspek yang pertama yaitu keterampilan berbahasa. Itu meliputi 4 hal. Yang pertama ada membaca, yang kedua menulis, yang ketiga menyimak atau mendengarkan, yang keempat itu berbicara. Nah, yang pertama membaca itu kalau offline ya, kalau pelajaran offline itu akan praktek ya membaca dalam hati atau yang disebut dengan membaca senyap, kemudian ada membaca nyaring, membaca bersuara, ada memindai ya. Nah, membaca baik itu membaca hati atau membaca dalam hati atau membaca bersuara itu intinya harus memahami isi bacaan. Jadi yang terpenting ketika membaca itu kalian harus paham isinya. Itu ya. Kemudian menulis. Apa yang dimaksud dengan menulis? Menulis itu sebenarnya mengungkapkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan. Kalian punya ide, punya gagasan, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, itu yang disebut dengan menulis. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia, nah itu ada contohnya menulis laporan, ya, kemudian ada menulis naskah pidato, menulis cerita, menulis puisi dan lain-lain. Itu ya, menulis berita itu juga bisa. Nah, kemudian berikutnya menyimak. Menyimak itu mendengarkan, ya, mendengarkan. Menyimak atau mendengarkan itu juga bentuk keterampilan berbahasa. Jadi harus dipelajari karena tidak semua orang, tidak semua anak bisa menyimak dengan baik. Menyimak itu yang diperlukan adalah konsentrasi ya, atau fokus. Nah, misalnya menyimak berita, Bapak Ibu guru menjelaskan, anak-anak menyimak dengan baik, sehingga apa yang disampaikan Bapak Ibu guru bisa kalian pahami atau kalian terima dengan baik. Itu pelajaran menyimak atau mendengarkan. Berikutnya yang keempat yaitu berbicara. Nah, berbicara itu apa? Pengertian berbicara yaitu
mengungkapkan ide atau gagasan dalam bentuk lisan. Nah, kalau tadi menulis itu mengungkapkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan, kalau berbicara itu mengungkapkan atau menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk lisan. Ya, dalam bentuk ucapan atau kata-kata secara lisan. Nah, contohnya bercerita. Nah, tidak semua anak bisa bercerita ya. Ini harus dilatih ya, agar bisa bercerita dengan baik. Kemudian mengungkapkan pendapat tentu saja dengan baik dan benar ketika berdiskusi, kemudian kalian belajar mengungkapkan pendapat dengan baik. Nah, berpidato itu menyampaikan pidato. Kalau tadi menulis naskahnya, kemudian dari naskah itu disampaikan. Nah, disampaikan atau menyampaikan berpidato, menyampaikan pidatonya itu yang aspek berbicara. Bermain peran ya contohnya bermain drama dan lain-lain. Nah, itu contoh dalam pelajaran berbicara ya. Membaca, menulis, menyimak, berbicara itu termasuk keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu bisa dipelajari. Nah, semakin dilatih ya akan semakin baik ya, semakin terlatih. Berikutnya aspek yang kedua yaitu kebahasaan atau ketatabahasaan. Kalau bahasa Inggris grammarnya gitu ya. Nah, apa saja yang dipelajari di sini contohnya ada struktur kalimat atau tata kalimat. Nah, kalau kalian tadi dalam keterampilan berbahasa tadi belajar menulis ya, menulis laporan atau menulis naskah pidato. Nah, ini kalian juga harus belajar bagaimana menyusun kalimat dengan benar. Nah, ini adalah grammarnya atau tata bahasanya. Ini dipelajari dari dalam kebahasaannya. Jadi kalian butuh bagaimana cara menyusun kalimat dengan baik. Nah, di dalam kalimat itu ada ejaannya, ada huruf kapital, tanda baca, dan penulisan yang benar. Nah, itu dipelajari dalam aspek kebahasaan. Jadi ada kaitannya, ada kesinambungannya ya antara kebahasaan dan keterampilan berbahasa tadi, tidak bisa dipisahkan ya. Nah, itu contoh ya, contoh yang dipelajari dalam kebahasaan. Jadi ada struktur kalimat atau tata kalimat atau bagaimana cara menyusun kalimat dengan baik dan benar, kemudian ada ejaannya dan lain-lain tentunya ya. Kemudian aspek berikutnya, nah bahasa itu tidak bisa dipisahkan dengan sastra. Nah, apa itu sastra? Sastra itu hasil karya manusia dalam bentuk seni tulis, ya itu ya. Nah, sastra di sini dapat dibedakan ada karya prosa. Prosa itu dapat didefinisikan ya karangan bebas ya. Kalau puisi itu karangan terikat karena dalam puisi itu banyak aturan-aturan yang berlaku di situ, misalnya dengan bait, kemudian di akhir ya, di akhir kalimat atau akhir baris itu harus ada sajaknya, dipilih dengan kata-kata yang indah. Nah, itu maka puisi disebut karangan terikat. Kalau prosa itu lebih bebas ya. Kalau prosa itu ditulis dalam bentuk paragraf, kalau puisi itu dalam bentuk bait. Nah, kemudian ada drama atau naskah drama. Nah, ini materi yang akan disampaikan dalam pelajaran sastra. Berikutnya sekilas tentang penilaian ya, agar kalian juga tahu apa saja yang dinilai dalam pelajaran bahasa Indonesia dan nantinya kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ada 3 hal yang dinilai, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, pengetahuan meskipun di sini dengan cara daring ya, tentu saja Bu Eva ambil dengan cara tugas-tugas PJJ ya, silahkan dari tugas-tugas PJJ itu paling banyak ya, makanya kalian mengerjakan dengan baik, dengan maksimal ya, dengan tertib, disiplin, tepat waktu, nah, agar nilai tugas-tugas
PJJ-nya bagus karena ini sangat berpengaruh ada nilai rapot. Ya, nilai rapot kalian tahu sendiri nanti juga dipakai sebagai salah satu aspek ya ijazah. Selain itu kalau di Kabupaten Sleman itu juga digunakan untuk seleksi juga. Nah, selain itu nanti Ulhar menyesuaikan ya, kalau tidak ada juga nanti kalau misalnya bisa digantikan dengan tugas-tugas PJJ itu sudah cukup. PTS tetap ada, ya, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester 1. Nah, kalau penilaian akhir semester 2 itu yang AS. Ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian secara sikap, ya. Daring tetap dinilai ya sikapnya. Dari mana? Dari pengamatan sehari-hari. Bapak Ibu guru tahu ya dari kedisiplinan, share tugas, apakah kalian tertib ataukah harus dioyak-oyak. Nah, itu dinilai nak ya. Makanya silahkan kalian tertib tepat waktu mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan jadwal. Insya Allah tidak akan menemui kesulitan, ya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan secara keterampilan. Nah, nanti bahasa Indonesia juga ada misalnya tugas-tugas seperti membuat pidato, yaitu dengan proses ya, atau iklan dan lain-lain. Nah, itu saja ya sekilas tentang aspek penilaian. Mudah-mudahan harapannya kalian bisa ya, belajar dengan baik sesuai dengan yang sudah diagendakan sehingga nanti mendapatkan hasil yang maksimal di kelas 6. Saja yang bisa Bu Eva sampaikan ya ringkas ya karena tergesa-gesa sudah azan. Selamat belajar ya dengan semangat ya, semangat. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik di kelas 6 ini. Ya, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan meraih kesuksesan. Itu ya. Yuk di kelas 6 ini ya kita awali dengan bismillah ya. Betul kita niatkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Hal-hal yang kurang baik di kelas 5 ditinggalkan, yang sudah baik dilanjutkan, ditambah dengan berdoa yang berkualitas. Nah, ikhtiar doa yang baik itu adalah kunci kesuksesan. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.